warahmatullahi wabarakatuh. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum terbaru yang tengah disosialisasikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemdikbudristek. Sebelum menjadi kurikulum nasional, kurikulum ini awalnya merupakan penyempurnaan dari kurikulum darurat. Kurikulum Merdeka kini telah diadopsi oleh 300.000 sekolah di Indonesia. Kemdikbudristek memproyeksi bahwa kurikulum Merdeka akan menjadi kurikulum nasional pada tahun 2024, berbeda dengan kurikulum 2013. Sebenarnya, apa itu kurikulum Merdeka? Pengertian kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler dengan konten yang beragam agar siswa dapat lebih optimal dan memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kurikulum Merdeka pertama kali diluncurkan pada tahun 2022 dan bersifat opsional. Artinya, sekolah bisa memilih untuk mengadopsi kurikulum Merdeka atau tetap pada kurikulum 2013. Latar belakang kurikulum Merdeka yaitu diluncurkan tepat pada momen pandemi COVID 2019 yang mengacu pada Program for International Student Assessment atau PISA yang menunjukkan bahwa 70% siswa berusia 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum dan dalam memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Skor PISA ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam 10 hingga 15 tahun terakhir. Dilansir dari halaman Kemdikbud, studi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan besar antar wilayah dan antar kelompok sosial ekonomi dalam hal kualitas belajar. Hal ini diperparah dengan adanya pandemi COVID 2019. Dan untuk mengatasi hal tersebut, Kemdikbud melakukan penyederhanaan kurikulum dalam kondisi khusus bernama kurikulum darurat. Efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus semakin mendorong pentingnya perubahan kurikulum secara lebih strategis dan komprehensif. Setelah dirumuskan, akhirnya kurikulum Merdeka mulai disosialisasikan pada tahun 2022. Kemdikbudristek mulai membuka pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka kepada setiap satuan pendidikan. Dari pendaftaran tersebut, ada sebanyak 140.000 satuan pendidikan secara sukarela mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Tahun ini, ada lebih dari 300.000 satuan pendidikan sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Karakteristik kurikulum Merdeka. Dari kurikulum Merdeka yang membedakannya adalah yang membedakan dengan kurikulum lain adalah yang pertama, fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam. Waktu lebih banyak untuk mengembangkan kompetensi dan karakter melalui belajar kompleks seputar konteks nyata atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Capaian pembelajaran per fase dan jam pelajarannya fleksibel. Memberikan fleksibilitas bagi pendidik dan dukungan perangkat ajar serta materi pelatihan untuk mengembangkan kurikulum satuan pendidikan. Mengedepankan gotong royong dengan seluruh pihak implementasi kurikulum Merdeka. Prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka mencakup 3 tipe kegiatan pembelajaran, yaitu 1. Pembelajaran intrakurikuler. Pembelajaran intrakurikuler dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan penguatan kompetensi. Pembelajaran kokurikuler. Pembelajaran kokurikuler berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan prinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Pembelajaran ekstrakurikuler. Pembelajaran ekstrakurikuler yaitu pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidik. Nah, itulah informasi tentang kurikulum Merdeka. Apakah sekolahmu sudah menerapkan kurikulum ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.